Ini yang Tuhan suruh saya sampaikan. Kemarin beda di Simpruk, malam ini juga ternyata beda. Tuhan suruh saya sampaikan ini. Coba Anda lihat Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Ada seni dalam perang. Tapi saya minta Anda bukannya seninya, tapi mengimani atau masuk dalam dimensi ini. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Sudah dapat katakan amin. Ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan. Jadi ada perang. Ya. Jadi ada perang yang terus terjadi saudara, antara Amalek dan Israel. Awas anak-anaknya tolong dijaga saudara. Nanti dia pegang-pegang alat Islam. Tolong anak-anak dijaga saudara supaya tidak terjadi suatu bahaya. Thank you. Perhatikan saya ke depan. Ada perang antara Amalek dan Israel. Ya, saya minta Anda catat dulu nih. Supaya ngerti profetik ini saudara. Karena waktu sudah sangat singkat. Waktu sudah sangat singkat. Jadi kalau ada perang itu sebetulnya hal yang biasa. Hal yang biasa. Contoh saudara, sekarang nama saya lagi viral. Kata Regi viral. Kata Ahong viral. Saya nggak ngerti viral artinya. Tapi itu katanya lagi booming. Katanya nggak tahu booming apa enggak. Tapi boomingnya bukan yang baik saudara. Boomingnya itu satu yang diserang. Dari gereja-gereja dan sebagainya. Tapi sebelumnya, kalau saudara ingat bulan lalu saya sudah bilang sama Anda. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya sudah ngomong begini. Karena waktu saya doa Yesus muncul. Yesus ngomong begini. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan. Lalu saudara itu muncul. Dengar baik-baik. Supaya Anda paham. Ya, anak di itu. Nah, perhatikan saya. Supaya semua konsen dengar khotbah. Perhatikan baik-baik. Saudara lihat. Sebelum terjadi, perhatikan saya. Sebelum terjadi, itu sudah diberitahukan sama Tuhan. Sebelum terjadi. Jadi waktu terjadi, ya nanti kita tidak siap. Kadang-kadang kita tidak siap. Tapi dengar baik-baik. Tuhan sudah siapkan saya sebulan. Anak-anak ditimbang di luar dulu supaya anak-anak bisa dengar. Ya. Gak apa-apa, nanti bisa dengar kopiannya dari teman. Ya, bisa main di bawah, ada taman bermain, bisa. Perhatikan saya ke depan. Jadi sebelumnya Tuhan sudah bicara, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dengar baik-baik. Dan itu terjadi. Saya kaget, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya Facebook. Ternyata muncul dari beberapa pelayanan menyerang. Ya, yang mereka lebih tahu sekarang. Jadi beberapa hari yang lalu, termasuk perjanjian garam yang kita lakukan. Apalagi termasuk pentahiran. Ada yang bilang begini, bagaimana bisa garam dilempar utang lunas? Nyatanya banyak yang lunas, saudara. Karena kita percaya itu gini, saudara, bukan garamnya, tapi perjanjian tentang abia, perjanjian garam itu tergenapi. Nah, kadang-kadang orang itu, maaf saudara, roh agamawi, tapi memang itu bagian saya. Dia tidak serang kamu, serang saya sebagai pimpinan. Dan itu banyak saudara, bukan satu. Berbagai pelayanan. Bahkan ada yang dipotong-potong. Saya tidak pusing, karena Tuhan ngomong begini sekali lagi. Dengar baik-baik. Kekuatan gini, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau tergenapi, saya tidak aminkan waktu itu. Saya cuma ngomong, jadilah kehendakmu. Dan memang terjadi saudara, terjadi. Maka saya bilang, ada banyak yang menyerang pelayanan kita. Tapi saya bilang dalam nama Yesus, kalau Tuhan memang buka ini, maka tidak akan siapapun menutupnya. Tepuk tangan bagi Yesus. Memang begitu. Right? Nanti katakan amin. Apapun gosipnya dan apapun serangannya, saya kasih tahu dia tetap manusia. Ya itu aja. Nanti saudara lihat Pak viralnya apa? Oh saya nggak ngerti saudara. Tanya yang ngerti-ngerti itu. Saya orang gaptek, saya nggak ngerti apa-apa. Dia cuma ngerti makan dan minum. Dan saya minta Anda paham. Malam ini Anda harus belajar seni perang. Perhatikan ke depan. Seni perang yang harus Anda punya. Karena Tuhan suruh ngomong sama saya malam ini harus diterapkan. Ya contoh kemarin. Ini sekali lagi saya ngomong. Kemarin barusan dari Basic Malang.
Saya udah ngomong. VBC Malang itu gedung kita udah ada sewa. Tapi herannya sebelum terjadi beberapa hari sebelumnya di cancel, dengar baik-baik. Itu gedung di cancel, suruh kita cancel. Kenapa? Karena ada pejabat memakai. Jadi kita ini mau ibadah sudah kurang berapa hari di telepon. Suruh cancel, kenapa? Karena ada pejabat mau pakai, saudara. Karena ada acara besar. Ketuanya bilang, Kak Yer, ada yang manggil saya Pak Yeremia Sembi atau Kak Yer atau Kak Sembi terserah. Tapi bilang ini, Kak Yer, kita harus cari gedung baru, hotel. Karena apa? Gedung yang kita sewa, pejabat pakai. Saya cuma bilang gini, saya majukan ke Tuhan. Saya terima informasi itu, Anda boleh pakai ini, doa ini terserah, saudara. Saya pakai itu, saya bawa ke Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya masuk ruang doa. Saya cuma ngomong gini. Tuhan, pangkatku lebih tinggi dari mereka. Ada amin. Kita pakai kerajaan sorga ya. Tapi jangan lawan pemerintah, itu pemberontak. Saya cuma ngomong gitu. Pangkatku lebih tinggi dari mereka. Batal nonton. Saya nggak ngomong Tuhan tolong, nggak. Langsung saya ngomong batalin. Saya kasih tahu apa yang terjadi ya. Saya mau batalin itu, selesai, saya udah nggak doa lama-lama, batalin gitu aja. Habis itu ada telepon ke saya, teleponnya ngomong begini dari ketuanya. Wah puji Tuhan Kak Yer, mereka batal sampai percaya kuasa doa besar. Ayo, ya, Anda jangan nyuruh saya batalin. Pak, saya suka sama dia cuma sama orang batalin Pak, supaya sama saya nggak bisa saudara. Pak bisnisnya kok deal sama dia, sama gua dong, itu batalin Pak, itu dosa saudara. Itu kasus khusus, amin. Dan batal pejabat ya batal. Makanya saya bilang dalam nama Yesus jangan goblok-goblok jadi anak Tuhan, harus punya iman. Sudah tahu kata-kata goblok ini juga dicuplik oleh hamba Tuhan, dipotong-potong. Jadi ini hamba Tuhan nggak boleh ngomong goblok. Saya sering ngomong goblok, sering. Kenapa? Karena memang bodoh, punya iman nggak dipakai, kajian teori. Ngerti kajian teori? Kebanyakan teori, apal tapi nggak bisa ngalami itu bodoh. Lebih baik gak apa tapi ngalami, setuju katakan, daripada sok pinter. Ada amin. Saya harap Anda ngerti seni perang. Nah malam ini saya minta Anda pakai. Orang ngomong Pak itu doa provokasi gak Pak? Batal itu. Ya enggak, itu doa power. Jadi saya minta Anda paham ya, dalam nama Yesus pakai otoritas di di tempat ini. Kalau ada orang mau nyantet, kamu bilang kembali pada dia. Setuju katakan amin. Kemarin saya udah bilang kan aplikasi itu tidak boleh. Aplikasi ramal, aplikasi warna favorit itu apa, goblok saudara, tidak boleh. Itu setan itu. Ada amin? Anda ikut itu langsung delete. Wah, malaikat pelindungmu siapa? Zulkifli kayak siapa? Amron, haleluya, dalam nama Yesus. Tidak boleh, itu setan. Ada amin? Itu setan. Dan banyak hamba ikut itu bodoh-bodoh memang, tak punya iman. Apalagi? Wah, ini lebih jelas saudara, lebih jelas dia. Saya nggak ngerti aplikasi karena dapat bocoran yang banyak. Liburan kemanakah tahun 2019? Kok bisa bilang liburan ke neraka baik? Kan aneh atau ke surga? Itu jangan diikuti. Itu Anda nggak punya iman. Atau Anda, saya kasih tahu ya, ada banyak atau iseng-iseng. Itu pun iseng sudah terikat kuasa gelap. Ya, saya harap hari ini dalam nama Yesus, kalau Anda tahu, jilid diem-diem daripada malu sekarang kan, pura-pura ini. Allah amin di rumah dalam nama Yesus. Warna favorit biru, artinya, aduh pokoknya apa lagi? Menikah tahun berapa? Sekarang aku ya nggak apa-apa saudara ya. Yang saya ada hamba-hamba yang termasuk yang Anda dengar khotbah juga padamu, tapi juga ikut di dalamnya. Itu pun haleluya. Saya percaya dalam nama Yesus dipatahkan. Amin. Nah, saya kok jadi menyimpang ke sana. Kita belajar seni perang. Lihat, saya agak hari ini saya agak lemah lembut saudara, karena ya gitu lagi viral. Lemah lembut itu baik. Amin. Ayat yang saya baca lagi ayat yang ke-8. Lalu datanglah Amalek berperang, garis bawah kata-kata berperang, melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9 saudara sekarang baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Sesuai. Terus.
Sudah perhatikan perkataan, baca ke depan. Musa berkata kepada Yosua, pilih yang saya minta Anda tulis baik-baik. Kalau Anda perang, saya minta Anda ngerti seni perangnya. Kemarin hamba Tuhan juga datang, saya ngomong begini, dengar saya ke depan. Kalau Anda pengen perang, atau Anda bangun pelayanan, atau Anda bangun bisnis, atau Anda bangun apapun visimu, dengar baik-baik. Sebelum perang, Anda harus memilih orang yang tepat, seroh sama kamu. Setuju katakan? Bukan orang yang baik. Karena, orang bisa baik tapi belum tentu dia bisa bantu kamu. Suatu saat dia akan tikam kamu dari belakang. Meskipun omongannya rohani. Kalau Anda ngerti membangun pelayanan, dengan saya baik-baik, Anda perlu tanya Tuhan, ini orang yang tepat jadi mentor atau tidak, atau orang yang tepat dukung pelayanan apa tidak. Kalau salah pilih, Anda akan muter padang gurun, muternya 2 kali lipat. Dan banyak Tuhan membangunnya serampangan, saudara. Baik itu bisnis, baik itu toko, baik itu rohani atau visi. Dia pilih ini orang cocok sama saya, apa saya makan, dia dukung saya. Belum tentu satu roh sama kamu. Belum tentu. The art of war, perhatikan saya baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau Anda ingin peka dalam Tuhan, belajar dari Tuhan, apakah ini orang yang bisa mendukung saya? Anda tulis baik-baik, supaya Anda nggak salah pilih. Kalau enggak, muter, mentor salah bisa salah semua. Halo, betul apa tidak? Kalau Anda bilang, Pak, gerejaku nggak masalah, saya nggak bahas gereja, asal jangan gereja setan. Karena bilang, Pak, saya sangat, ini sekarang terjadi, saudara. Saya dibimbing sudah lama tapi keliru, Pak. Saya bilang, ya cepat keluar. Ada amin? Dan daerahnya mau keluar ditahan-tahan, saudara. Itu yang lucu. Mungkin takut perpuluhannya hilang, apa sih nggak tahu. Saudara, saya kasih tahu, seni perang, Anda harus dengar firman ini. Pilihlah orang-orang baik kita. Anda harus ngerti cara memilihnya. Anda sadar sama Tuhan, ini orang yang tepat apa tidak. Meskipun baik, belum tentu cocok sama kamu, dia bisa jatuhkan kamu suatu saat. Dengar baik-baik. Dan Anda akan muter lagi, kembali dari awal. Saudara, dalam nama Yesus saya bilang ya, kita punya pengurus, bukan di Jakarta tapi tempat lain, dengar baik-baik. Itu punya masalah keuangan. Tadi si siapa namanya? Rugi, kesaksian soal utang. Nah ini utangnya banyak, saudara. Sudah tahu apa komplain daripada orang-orang pelayanan yang datang fair blessing? Perhatikan baik-baik. Jemaat-jemaat yang datang ini dewasa rohani, orang-orang pelayanan sebagainya. Sudah tahu mereka bisa bilang begini. Itu ketua tidak jadi contoh utang. Ganti. Ayo, benar apa enggak? Sudah tahu? Banyak orang maju ke saya bilang mau gantian, Pak, gantian. Itu ketua enggak baik. Ditagih, ngeles katanya. Gantian, Pak, enggak jadi contoh. Sudah tahu? Saya cuma ngomong sama Tuhan begini. Oke, saya bawa dalam Tuhan. Orang ngomong gini, loh Pak, kok bawa dalam Tuhan? Wong kelihatan utang nggak dibayar, atau belum dibayar. Kok diganti? Saya bilang, no, bukan kamu yang ngatur, saya yang ngatur. Harus digitukan, karena orang-orang kaya harus digitukan. Kalau nggak mau keluar, beres. Tidak tahu? Saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan tak ganti apa enggak? Tuhan ngomong apa sama saya? Nanti ya, setiap murid yang dipilih itu nggak ada yang benar dan jadi benar. Ya, ya. Lalu Tuhan ngomong, jangan ganti dia. Resiko yang dialami apa saudara? Itu orang-orang kanan saya ngomong, ketua tidak diganti. Kaget saudara, dia bilang, oh ini kurang peka. Saya bilang, keluar dari tempat saya. Beres. Kalau kamu nuruti berapa orang yang tidak peka, saudara, kamu akan habis karena pilihannya beda. Saya ngomong, Tuhan ngomong tidak bisa diganti. Jangan. Kecuali dia di penjara, baru tak ganti. Karena orang-orang protes, itu duit saya juga belum dibayar, Pak. Saya kasih tahu saudara, tidak dan lunas. Lunas. Dan saya kasih tahu dalam nama Yesus ya, itu jemaat faith blessing yang dipercayakan Tuhan, itu berkali-kali lipat sampai nggak cukup. Kita ini mau pindah hidup. Kalau saya ganti nuruti orang, saudara, saya salah pilih, muter padang gurun lagi, pada gobloki sama Bang Batu tadi. Kecuali Anda punya roh yang kuat, dan Tuhan ngomong, jalannya sampai mati harus jalani. Itu prinsip saya.
Nanti katakan amin. Apa karena punya roh seperti itu? Saya harap punya. Kalau Tuhan ngomong A, jangan pindah-pindah. Apapun alasan. Betul apa tidak? Ya, sekali lagi dengan baik-baik. Anda harus ngerti seni perang. Mulai malam ini coba tanya sama Tuhan. Tuhan, pilih Tuhan. Ini daerah aku buka bisnis di sini. Apakah ini bisnis daripadamu? Ataukah orang ini tepat jadi berdoaku atau tidak? Nanti Tuhan akan pilihkan. Kalau tidak, meskipun dia baik, tolong Anda jaga jarak. Setuju angkat tangan? Bukan benci loh. Bukan, saya nggak pernah ngajari benci. Kamu disakiti pun harus mengasihi, apapun resikonya. Karena sakit hati masuk neraka, apapun alasannya. Betul apa tidak? Oh, saya sakit hati ini Tuhan tahu kok. Ya ampun, nono. Tuhan tahu ya, ngampuni. Jangan ngomong, Tuhan tahu Pak, saya nggak sanggup. Ya minta kesanggupan loh. Setuju katakan amin? Kurang keras? Amin. Kadang-kadang Tuhan ngomong gini. Ya silakan. Kadang-kadang ngomong Tuhan gini, Pak, saya ini nggak sanggup ngampuni Pak. Saya tanya, dia saya ke depan, saya tanya begini. Nah, kau mau mengampuni nggak? Waduh Pak, berat. Mau apa enggak? Ya kurang mau Pak. Ya itu dalam nama Yesus susah, nggak usah didoakan saudara. Nah saudara perlu ngerti, seni perang yang kedua, saya kasih tahu saudara, Anda harus perang memang. Tapi seninya adalah pilih hari ini. Dengar baik-baik. Anda harus pilih. Tadi ngomong apa? Jual barang black market nggak boleh. Dari dulu saya ngomong tidak boleh. Yang black seperti saya nggak boleh. Ada amin? Kurang keras ada amin? Meskipun katanya susah dijual, tapi yang penting jaminan Tuhan itu lebih kekal. Jaminan Tuhan lebih kekal. Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu ada yang ketiga, saudara perhatikan. Lalu lihat, keluarlah apa? Perang. Kalau Anda belum pilih orang yang tepat, siapa dia? Pasangan pun tanya Tuhan, ini pasangan yang benar apa enggak? Karena banyak kejadian salah pilih. Hampir di luar nikah. Kira Tuhan, kok begini Tuhan ya? Produk kembung. Anak Tuhan tuh ngomong jujur kan anak. Pak, digugurkan boleh apa tidak? Saya bilang tidak boleh. Saya malu Pak, tanggung resikonya. Berani berbuat, berani nanggung. Enak aja, gugar-gugur. Kemarin juga saudara, adalah Tuhan juga saudara, masih pacaran sudah isi. Bukan isi rohani, saudara, isi benih. Tapi saya bisa tahu, saudara. Saya bisa tahu. Saya bilang nikah. Kalau mau nikah dia ngomong apa? Tapi pacar saya ini kasar Pak. Kok mau melakukan, tahu kasar kok melakukan hubungan itu kan bodoh. Ngerti kasar kok? Ngerti ya? Ngerti kasar kok hubungan intim mau goblok kan? Kasih berkali-kali. Ya, maka saya minta cinta kuat seperti itu hati-hati saudara. Tadi ini saya dapat WA. Hari-hari ini banyak orang bunuh diri. Roh mengasihani diri sendiri, hati-hati. Kamu harus perangi. Itu buat orang tadi. Dari orang yang suka didoakan, sering dilepaskan, meninggal bunuh diri. Saya cuma baca sebentar, goblok. Karena ikut pelayanan, pelepasan berkali-kali. Kenapa saya kasih tahu? Setan ini cari celah. Baik, kalau kamu lihat saya ke depan, perhatikan baik. Kalau kamu nggak berperang, merangi apa kamu? Pak, saya merangi kemiskinan Pak. Pemerintah Pak. Yang miskin saya kok Pak. Oh ya bagus. Yang kamu perangi. Kita mencatat pilih dulu baru keluar perang. Jangan jadi pendengar toh. Anda harus saat ini berdoa. Tuhan cabut roh mengasihani diri sendiri. Setuju katakan? Jangan Tuhan, aku dulu kasihan. Nikah kok salah pilih, kasihan Tuhan. Aduh kok itu roh mengasihani mati. Betul. Anda harus tangking. Ada amin? Kok sekarang kiri Tuhan, tinggal digubuk penderitaan, cabut sekarang. Anda harus perang. Nah lihat, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang apa? Tongkat Allah di tanganku. 10. Maka saya sharing aja supaya Anda lakukan. Ini seni perang. Baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Dan berperang. Tetapi
Lihat saya ke depan, supaya Anda paham. Sudah ngerti ya? Musa, ada Harun dan siapa? Sudah tahu, tidak bisa sembarang orang. Saya minta Anda paham. Kalau Anda saat ini mau perangi apapun masalahmu, Anda harus minta sama Tuhan. Orang yang dukung kamu siapa? Belum tentu semua. Karena kamu aja, ayo doakan saya, doakan saya, doakan saya. Pasti ada orang-orang dipilih Tuhan yang nanti tetap survive. Doakan kamu. Itu Harun dan Hur. Setuju? Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti, katakan amin. Katakan, Tuhan, aku ingin bangun persekutuan. Harus ada yang nopang kamu dengan setia dan jujur. Harus jujur. Maka saya bilang dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik. Ada Harun dan Hur. Dalam ayat kemudian kita menemani Musa. Ayat 11. 1, 2, 3, semua baca sama-sama. Ini seni perang yang diajarkan Tuhan buat Anda malam ini. 1, 2, 3. Terjadi apabila, silakan dulu Pak, dulu aja. Ya, sudah dulu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ke depan. Terjadilah, perhatikan saya. Ini seni perang yang harus Anda punya malam ini. Dengar. Supaya keluargamu tidak berantakan. Dengar baik-baik. Terjadilah apabila Musa angkat tangan, apa saudara? Kuat Israel. Terus, apabila ia menurunkan tangan, apa? Siapa yang percaya itu terjadi, angkat tangan? Angkat tanganmu kok ragu? Saya kasih tahu saya. Ternyata apa yang roh itu paralel sama fisik. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kalau rohmu diserang, kalau fisikmu juga mengalami keserangan, dihancurkan, dipatahkan dengan baik-baik, lagi hancur ekonomimu, lagi drop, ternyata apa yang roh itu buat kamu dipulihkan. Masalahnya banyak anak Tuhan tidak pakai ini lagi. Ternyata angkat tangan menang, hanya roh. Coba Anda bisa pikirkan, perang cuma angkat tangan menang ini. Ayo, masuk akal ya? Bukan yang jawab, saya gak marah lah. Saya cuma mukul tadi loh. Cuma udah gemes saya. Sebulan sekali. Kok setiap hari, seminggu sekali bubar. Saya tanya, dengar baik-baik. Menurutmu ini masuk akal gak? Gak masuk akal. Hanya angkat tangan menang. Gampang tuh. Sebenarnya apa yang roh kamu hidupkan malam ini bukan otakmu kamu hidupkan, imanmu. Kamu akan perubahan akan terjadi. Siapa yang percaya katakan amin dulu. Cuman masalahnya jam doamu berantakan yang Tuhan tunjukkan. Cik ngomong doa males sih setengah mati. Tapi pengen mujizat, ya. Tapi itu doa itu gak masuk ruang kudus, pelataran aja muter. Banyak anak Tuhan kurang peka. Dipikir sudah masuk ruang belajar ke depan. Tak ajari profet. Tuhan, aku menyembah Engkau. Saya tahu nyembahnya muter itu ketara, berat. Peperangan tangking-tangkingan tetap berat. Itu berarti belum masuk ruang a holy place, holy presence. Belum masuk. Hanya keliling lalu. Begitu kau masih cari jalan lalu bisa ngomong amin itu saya heran. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini mau buka toko. Sikir apa? Lili. Mau khotbah Tuhan gitu. Ini mau khotbah Tuhan. Kira-kira lagi terkenal apa Tuhan? Lu tanya Tuhan. Yang lagi terkenal apa? Apa ya? Jemaat ini lagi kurang apa ya? Oh ini, meskipun ada urapan, bukan urapan sebenarnya. Ada perkenalan namanya. Tapi kalau urapan kan Anda tanya Tuhan, ini apa? Dasarnya apa? Saya pernah doakan orang pelepasan. Tuhan cuma ngomong gini, ini pria tentunya. Dia ngomong gini, suruh dia buka bajunya. Saya bilang gini, lucu kan? Orang ngomong, saya bilang, buka baju. Loh, apakah buka baju? Yang lain juga ada, ngapain buka baju saudara? Lalu saudara di belakang ada tato macan besar. Lalu saya bilang, ini tato ini. Kamu tato ini seperti dirimu. Saya kasih tahu saudara, begitu ambil minyak urapan, saya suruh Tuhan ambil minyak urapan, tumpang tangan di tatonya. Tatonya mendadak seperti muncul paku-paku. Dia bilang, kadang-kadang anak Tuhan gak gitu. Kadang-kadang anak Tuhan lupa apa yang roh. Sampai sekarang pelayanan pun ini dimatikan. Padahal hanya saya katakan the art of ini peperangan dalam seni perang roh. Kamu akan ngerti cara memenangkan masalahmu. Rohmu harus unggul sebentar. Itu dulu. Maka semua yang sudah jadi gampang. Setuju katakan.
Halo? Halo? Ada amin? Masalahnya itu aja. Hanya angkat tangan musuh menang, kalah. Turun tangan musuh apa? Coba. Ada banyak Nathan sampai sekarang hidup dalam kesusahan. Kenapa? Yang roh dimatikan. Dia hanya ngerti tapi tidak mempercayai. Tak kasih satu firman. Coba. Kasih batas dulu. Keluaran 17. Sikarabagoraba. Ya, 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2. Nanti kita akan kembali ke tempat tadi, ke ayat tadi. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-27. Kalau kamu ingin perangi setan dalam keluargamu, kekurangan dan kemiskinan dalam keluargamu, hidupkan rohmu. Ingin merangi utang, hidupkan dalam rohmu. Kekeringan, hidupkan rohmu. Ada amin. Nah, sekarang saya minta Anda lihat. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku, hanya roh besar, menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir atau perbudakan. Dan takluk atau kuk, katakan kuk. Kurang keras sama-sama. Jadi ya, kuk dari Tuhan itu beda sama kuk ini. Ini perbudakan. Dan takluk kepada keturunan Fir'aun. Jadi bukan hanya Fir'aun, sampai keturunan hidupmu tidak akan menang. Lihat 28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju apa? Efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Sekarang 29. Anda baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terus lebih sambil kamu menggembungkan apa? Percaya, katakan amin. Saya supaya Anda paham jadi. Perhatikan baik-baik. Sudah ya, perhatikan baik-baik. Sudah tahu ada kenapa banyak perjanjian garam atau pentahiran? Ini yang saya kasih tahu. Mereka ngomong gini, Pak, saya udah pentahiran kok kenapa belum ada mujizat? Kenapa saya perjanjian garam kok belum terjadi mujizat? Sudah tahu Tuhan jawabnya begini, karena engkau memandang loba apa yang Tuhan mau. Engkau melakukan tapi engkau kurang mempercayai, sampai nangis darah tidak akan terjadi apa-apa. Itu memandang loba. Engkau melakukan katanya, amin, tapi di sini. Dan Tuhan ngerti hatimu, bukan pikiranmu saja, hati. Saya tahu, langsung saya bilang gitu. Ini terjadi kenapa? Kamu memandang loba, nangis, saudara. Ini waktunya kamu kembalikan. Ada banyak Tuhan, meskipun melakukan, tapi dia bilang, coba. Tuhan tahu sikap hati. Betul apa tidak? Itu memandang loba. Engkau katanya, amin, pokoknya percaya begitu. Aduh, iya kan enggak sih? Batal. Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal itu orangnya. Sudah ngerti? Perhatikan baik-baik. Ada banyak nubuatan sampai sekarang belum terjadi. Bukan salah orang yang ngomong sebenarnya, siapapun hamba Tuhannya. Tapi ternyata kita yang kurang mempercayai atau meremehkan, itu memandang loba. Dan ingat, segala sesuatu, dengar baik-baik. Apa yang kamu konsekuensikan, apa yang kamu, dengar saya dengan baik. Apa yang kamu percayai, itu yang akan terjadi sama hidupmu. Apa yang kamu hormati, akan terjadi sama kamu. Kok kamu percaya? Aku percaya dengan cara pil. Jadi, kayak kamu ngomong, apa ya? Cuman kasih garam, gak jadi sih. Itu memandang loba. Sudah ngerti akarnya masalah malam ini? Seni perang. Berarti katakan amin. Kenapa? Karena otakmu juga jalan. Saya minta Anda paham. Ini firman lagi. Dan engkau memandang dengan loba, artinya sebelah mata. Hanya angkat tangan, Israel menang. Turun tangan, Amalek menang. Aneh, so. Tapi itu nyata.
Malam ini Tuhan ngomong sama saya, malam ini hidupkan kembali apa yang roh. Kalau kau anak Allah akan dipimpin roh Allah. Setuju, katakan amin. Harus percaya itu. Kalau kau bilang, Pak, saya gimana cara nangani masalahmu? Coba Anda lihat, hanya angkat tangan menang. Ayo. Ada amin. Hanya dengan angkat tangan menang. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Ayo. Ini gampang ngomong, kan gampang melakukan. Tak tanyain sekarang. Yang bikin susah apa? Yang bikin susah adalah ini mujarab. Saya ngomong agak ekstrim ya, dengar baik-baik. Orang, lihat saya. Orang kalau waras, disuruh apa-apain dia masih mikirin. Tapi kok orang maaf ya, orang begini. Jalan, saudara, semua doain percaya. Bukan langsung ada pulang dari teman nih, oh belajar gila, nanti masuk viral lagi nanti. Karena banyak orang yang bapak Tuhan itu nyuplik satu kata demi menjatuhkan. Tapi kasih tahu itu ada upahnya. Saya tahu pendoa-pendoa lain ngomong, Pak kirim api, kirim api. Kirim api, pendoa-pendoa itu dasar jalanan juga dari mana? Kirim api. Saya bilang, gua kirim emas lah. Halo, dengar baik-baik. Kalau kamu sampai hari ini dengar baik-baik, hidupmu belum berubah, keluargamu masih belum dipulihkan, meskipun ada uang, perang secara roh, kamu akan lihat yang fisik akan paralel dan berubah. Siapa yang mau praktek angkat tangan? Percaya, katakan amin. Kurang keras. Saya tadi ngomong, Tuhan batal lo. Batal, saudara. Coba Anda ngomong, kok bisa batal ya? Anda bisa praktekkan, biasanya contoh lah. Mungkin kalau hujan, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tuh Pak, kok tambah keras Pak? Berarti Tuhan bikin kamu kehujanan. Karena Anda bukan Tuhan. Karena Tuhan ngomong, nah cukup. Saya pernah saudara. Hujan saya naik motor, hujan terus. Saya tahu? Tuhan ngomong, coba kamu pengen praktek kuasaku, pengen gua. Hujannya itu hujan angin, badai. Saya pengen gua. Sekarang ngomong, saya udah kehujanan soalnya. Perintahkan berhenti. Saya ngomong, dalam nama Yesus, berhenti hujan. Berhenti soalnya. Saya bilang, wah keren juga. Habis itu, hujan lagi saudara. Lebih deras. Saya bilang, Tuhan, kalau ini gak usah kau berhentikan, memang harus hujan. Ya wes saudara. Nengking-nengking sampai pedot sini ya gak itu terjadi. Satu contoh, tak ajari yang profetik. Saya pernah kedatangan 3 orang ibu pendoa di rumah saya. Karena mereka sudah tahu rumah itu repotnya langsung muncul. Begitu muncul 3 orang ibu itu ngomong begini, Shalom Pak Yeremia, kami ingin sharing. Gak mungkin di depan pagar loh. Saya bilang, ngomong apa kan gak mungkin. Saya bilang, masuk. Begitu masuk saudara, saya bilang, tolong persingkat sharingnya apa. Itu Nabi harus keras saudara. Kayak gitu repot. Ngobrolnya ibu-ibu, satu ibu itu udah lama. Kali 3 saudara. Apalagi yang pergumulan, lama-lama saudara. Saya bilang, tolong singkat ya, supaya langsung sentuhannya. Enggak, ternyata saya tidak saudara. Saya suruh dengarkan kesaksiannya. Saya tahu dia bangun rumah pemulihan. Rumah saya kata, dia bangun rumah doa saudara. Dan itu saya kontra pembukaannya, gede. Saya tahu dia waktu pembangunan masih hanya berapa masih belum jadi semua, masih jauh lah. Itu semen, pasir, batu bata, uangnya habis. Tapi Tuhan suruh lakukan. Saya tahu apa yang dia lakukan. Dia tunjuk semen, batu bata, pasir, yang terus apapun kerikil dan sebagainya di depan mandor dan kuli-kulinya. Saya tahu perkataannya. Dia cuma ngomong gini, dalam nama Yesus, hai batu, hai semen, hai pasir, beranaklah. Ayo ngomong beranak. Kurang iman. Beranaklah. Kurang keras. Beranaklah. Lebih keras. Beranaklah. Ada amin. Maka saya bilang, kadang-kadang Tuhan ngomong, yes. Ternyata di luar bimbang. Beranak. Jangan ngomong sama pacarmu beranak. Hai pacarku beranak lah ya, ngawur. Dia ngomong apa? Beranak. Saya cuma dengar, oh ya? Terus dia ngomong gini. Saya langsung bisa berpikir, itu mandornya akan ngomong sana. Ini wah, ini yang ini sudah gila dia. Pasir batu, beranak lah. Saya tahu apa yang terjadi. Saya khotbah di pembukaannya. Kesaksian daripada kuli-kuli dan mandornya. Setiap ambil pasir, ambil batu bata, ambil kerikil. Bukannya tambah habis, tapi tambah-nambah. Sampai yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Saya harap Anda tepuk tangan ini percaya. Jangan
enak ya. Goblok kok gak ngerti lagi. Kok enak ya? Pengen dah praktek. Anak tua tuh maaf ya, hanya pengen tapi gak berani praktek, maaf ya. Itu angan-angan tuh seperti, ya maaf ya, kalau tidur ini ngelamun. Enak ya, kalau hidup itu tenang. Enak ya, kalau punya pacar ganteng. Praktek dong. Ada amin? Kurang keras? Katakan gampang. Kurang keras. Yang kos bilang enak ya kontrak. Yang kontrak enak ya punya rumah sendiri. Sejarah tadi. Yang mau praktek keliling cari rumah. Rumah gak akan datang sendiri. Coba gitu. Amin. Ngomong beranak dulu. Kurang iman. Sudah tahu? Ada yang khotbah, saya khotbah begini. Dia bilang, Pak Yeremia, motor saya cuma satu, keluarga saya sudah nambah Pak Yeremia. Saya pengen praktekkan sama motor boleh? Silakan. Dia keluar dalam nama Yesus. Beranak, bukan motor jadi gemuk langsung hamil, itu bukan. Saya kata Tuhan berkati dia dengan motor tambah satu. Anda jangan watok, coba praktek apa enggak? Makanya Tuhan suruh saya ngomong malam ini, jangan, maaf ya, jangan jadi pendengar tok. Pelaku lebih baik. Tuhan tuh suka di sorga itu pelaku, bukan saya hafalan kitab, goblok gak lakukan. Baik, nanti copet lagi, goblok terus ini, masa datang. Makanya banyak Tuhan, Pak, boleh gak utang saya beranak? Bodoh, saudara, jangan. Kalau mungkin saya minta Anda maaf, perhatikan saya ke depan. Anda mungkin ambil buku rekeningmu di rumah. Daripada malu, mending doa sendiri ya, daripada lihat kanan kirimu. Dalam nama Yesus, toleh. Aku ini percaya apa yang dialami jadi dalam nama Yesus. Hai angka-angka yang kecil-kecil ini di dalam nama Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, beranak. Bisa jadi nggak? Tepuk tangan bagi Yesus. Bisa. Kalau Anda punya toko satu itu terjadi, saudara. Saya bilang, kamu perintahkan tokomu beranak. Kalian buka cabang. Coba perang pakai angkat tangan, Israel menang. Banyak atau maaf ya, katanya rohani, ternyata rohana, kurang iman. Sombongnya setengah mati lagi. Kalau didoakan, saya tak ada pemain musik saya blessing, ada di YouTube juga. Dia pemain gitar yang bagus. Setiap dia main gitar, Tuhan cuma ngomong sama saya begini, suruh dia buka toko gitar. Setelah saya khotbah, saya bilang, sebelum saya khotbah saya ngomong gini, kamu akan buka toko gitar di hadapan jemaat. Dia cuma amin, tapi aminnya itu percaya. Saya tahu, saya bilang, bukan toko gitar, bukan nanti gitar yang di rumah kamu gadit pinggir jalan itu bukan toko kekurangan. Kamu akan buka toko gitar. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang ini dia buka toko gitar dan itu sangat besar. Maka saya bilang dalam nama Yesus, sebetulnya Anda harus percaya. Saya makanya ini cuma saya. Nanti setelah itu kita pulang, doakan. Dan saya kasih Anda firman ini. Coba Anda ngerti, kalau Anda pendoa, coba praktek kok, jangan teori toh. Ada amin? Nanti ngomong dalam nama Yesus, beranaklah. Mungkin Anda bilang, Pak pulang turun daripada malu kan Pak, dompet tak taruh, beranaklah. Mesti kok tipis terus ini surat gade kebanyakan. Asal jangan gadekan cinta. Masalahnya Pak, jangan memandang loba. Jangan memandang loba. Apa yang kamu percaya bisa terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Nanti katakan amin. Panjang-panjang ngomong beranak. Amin. Ngomong beranak dulu. Kurang keras. Ada yang mustahil. Ya, saya kembali lagi. Mumpung saya ingat, kembali lagi ke Keluaran pasal 17. Saya akan tutup. Keluaran pasal 17. Saudara lihat sekali lagi ayat yang ditampilkan supaya Anda masukkan jadi rema dalam hidupmu. Sekali lagi ayat yang ke-11. Sama-sama baca yang keras. 1, 2, 3. Apabila Musa angkat tangan, lebih kuat Israel. Terus. Apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Ini roh. Kamu tetap makan nasi goreng, saudara. Kamu tetap jalan di atas tanah.
tapi sikap rohmu itu harus muncul malam ini. Setuju katakan amin? Dan harus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Lihat ayat 12. Sekarang semua baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Maka pertolonganlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah bahu dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang dari sisi satu, seorang dari sisi yang lain. terus Sehingga tangannya tidak bergerak sampai apa? matahari terbenam. Saya mau tutup begini, saudara. Saya akan bersingkat. Perhatikan saya baik-baik. Rupanya ngangkat tangan tidak sesimpel itu. Waktunya panjang. Kalau Anda angkat tangan dari pagi, perang itu sama Amalek sampai matahari terbenam. Saya kasih tahu saudara, pegel beneran. Tapi rupanya Tuhan juga kirim penopang. Saya minta Anda paham. Di alam roh, karena Tuhan juga gerakkan orang-orang doakan kamu. Meskipun kamu lagi drop, tahu-tahu kamu bisa, kok saya kuat ya? Ada seorang yang mungkin Anda tidak kenal. Karena saya waktu pernah doa, saya ajari ya, seni perang dalam roh. Perhatikan baik-baik. Waktu saya pernah doa, masuk Roh Maha Kudus, Tuhan ngomong satu nama, saya lupa namanya siapa, Philip or siapa saya nggak ngerti. Lalu Tuhan ngomong, dia lagi di Afrika, dan di Afrika itu saudara, Tuhan ngomong desanya. Saya tidak pernah ngerti Afrika, saya tidak pernah ngerti desanya. Lalu itu disaksikan banyak orang. Saya ngomong, ada hamba Tuhan, saya lihat dalam roh, kita ketemu fisik ini, ketemu dalam roh. Lalu dia bilang, topang saya doa. Di dalam roh tidak ada perbedaan bahasa. Kamu akan ngerti dia ngomong apa, akan ngerti. Tidak ada di dalam bahasa roh, bahasa isyarat dan ada. Kamu akan ngerti. Maka di dalam roh yang cacat di bumi, di sana normal. Setuju angkat tangan? Anda harus paham. Jangan hina orang cacat, jangan. Pada waktu ketemu, saya bilang, siapa namamu? Philip. Topang saya doa. Dia di menara kecil. Dan desanya Tuhan ngomong gini. Saya kasih tahu saudara. Saya begitu selesai, saya cuma ngomong gini. Sama ada pendoa-pendoa dan saya ngomong gini. Tuhan gerakkan kita doakan topang doa namanya Philip. Dan ada desa, tempatnya di Afrika. Namanya lupa saudara, karena aduh susah pokoknya. Desa itu namanya apa? Dicatat kan? Lalu saya bilang, coba cek. Kalau tidak ada berarti saya salah dengar. Dan saya kasih tahu, ternyata ada, dan itu kecil sekali, namanya ada. Coba Anda bikin seperti ini, katakan. Supaya doamu itu variasi, nggak monoton. Ya Tuhan, berkati aku, doamu buat dirimu terus. Itu bukan seni perang, itu egois. Halo? Tuhan, bawa utangku balik, uangku di Pak Kabur, bawa kembali, itu terus kamu doakan. Bawa nabur nanti uang mulak kembali, setuju? Itu caranya. Contoh ya, Anda bilang, Pak, gimana caranya utang lunas? Tuhan ngomong apa? Nabur. Maka kamu diberkati. Aneh. Supaya saya kekurangan, justru kekurangan kamu nabur. Kok aneh Pak? Diperas, bukan diperas. Maya ini terima berkat motor tuh, saya kata sebenarnya bukan dia aja saudara. Kita ini banyak nabur motor di daerah-daerah lain. Upah peranan kita kaya dong. Iman, enak dong, nggak punya apa-apa iman, amin. Nanti mungkin berapa bulan lagi naburnya mobil. Oh enak mau rame-rame datang nanti cari mobil berdosa nanti. Itu motivasi hatimu ketara saudara. Katanya, boleh Tuhan. Nanti Tuhan akan tanya kamu kesini karena mobil loh. Enggak Tuhan, hanya engkau jangan bohong, ketahuan. Roh. Tak ajari cara dapat berkat roh. Saya akan lemah lembutkan. Contoh, saya disuruh Tuhan beli tanah. Sudah tahu kan teorinya? Teorinya begini, saudara. Tuhan ngomong waktu saya mau khotbah, teorinya begini. Tuhan ngomong gini, kamu berikan uang simpanan. Saya bilang, oke Tuhan. Saya suruh Tuhan ambil handphone, ketik angkanya. Waktu saya ketik angkanya, Tuhan ngomong, nolnya masih kurang. Kalau depannya nol semua nggak ada gunanya. Nolnya kurang, tambahin saudara. Saya bilang, nolnya kurang, kasih. Lalu Tuhan ngomong, cepat transfer. Kenapa Tuhan ngomong cepat transfer? Kalau dilihat lagi, batal. Ngerti ya? Kok saya lihat lagi, batal. Saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan sayang Tuhan. Kalau kau ingin dapat yang the best, belajar harus lepaskan juga yang the best.
Tuhan akan gantikan 2 kali lipat. Nah, jangan nanti Anda pulang, oh suamiku tak lepas Pak, dapatnya lebih bagus. Haleluya. Istri lepas itu ngawur, sesat sudah. Istri saya dulu langsing, sekarang langsung Pak. Lepas ya Pak ya. Dalam nama Yesus. Saya tabur. Saya lihat angkanya, haleluya. Tuhan ngomong, cepat kirim. Saya bilang, dalam nama Yesus. Saya nggak ngomong saudara, supaya saya dapat 100 kali lipat ganda. No declare seperti itu. Saya cuma kirim. Begitu kirim. Tenang. Kenapa tenang? Nggak punya apa-apa. Orang nggak punya apa-apa itu bisa lebih tenang. Betul apa enggak? Lihat ya, kalau kamu nggak punya apa-apa, disuruh pelayanan maju tak gentar. Maju, pokoknya nyawa pun oke. Cuma modal sendal jepit, sendal jepit doang. Begitu diberkati 100 juta, 500 juta bulan. Ayo maju perang. Sebentar. Saya doa dulu. Guayai. Nggak, sini nggak ada baik-baik kok. Di luar negeri itu banyak yang begitu. Ada amin? Saya kasih tahu dulu, nggak punya apa, makan apapun kuat. Kuat saudara. Apapun masuk itu sehat. Betul apa enggak? Iya Pak ya? Makan apapun sehat masuk. Mau itu maaf ya, tempe sudah lama singkat. Oleh darah Yesus jadi baru. Herannya begitu diberkati. Ini tempe kok sudah lama ya? Saya kasih sikap hati bisa berubah. Bukan nanti pulang dari tempat ini ajak istrimu, kita makan sayur-sayuran. Enggak, saudara. Maksudnya Anda harus ngerti, sikap hati itu membuat Anda dinilai Tuhan. Nanti katakan apa? Saya sampai mana? Nabur. Saya tabur, selesai, pagi saya mau terbang untuk kota-kota lain. Saya tahu di bandara dan telepon saya ini, Pak Yeremia, dia bilang, tadi malam saya dimimpikan Tuhan Pak, saya lihat terang itu. Lalu dia bilang, suara itu ngomong gini, berikan hambaku uang. Dahsyat suara. Saya masih bilang gini, apa? Suruh nabur ke Pak Yeremia. Ya cepat lakukan saya. Kita gak ada apa-apa dan kosong. Saya bilang kan, ya kalau dapat berita itu tabur, kok nyawamu dicabut kan? Enggak, saudara. Kita dikasih Tuhan mimpi kok terang gitu, berikan aku. Saya kasih tahu dan dia tabur dulu. Yang aneh, ini cara seni perang. Dia tabur uang yang sama dengan harga tanah yang suruh saya beli sama Tuhan. Siapa yang percaya mujizat angkatan? Siapa yang mau katakan jujur? Jujur. Begitu saya beli tanah, ukur semua, wah ini lagi dibersihkan gede sudah. Saya akan buat taman bermain, a holy ground. Waduh, rasanya enak sudah, holy boy. Saya kasih tahu nih, sudah saya ukur dan planning. Salah satu saya juga beli alat-alat main itu di Bogor, taman bermain yang ayunan-ayunan. Saya juga gitu kan mau beli. Saya tahu Tuhan ngomong sama saya gini, tanah yang kamu beli. Kenapa Tuhan? Berikan buat sekolah di samping. Hei, apa Tuhan? Itu sama kan? Harusnya susah apa? Harusnya gampang. Kenapa? Saya ini khotbah karena ngalami dan melakukan. Jangan khotbah berteori saudara. Itu tong kosong nyari bunyinya. Saya cuma bilang sama Tuhan begini, yakin tak Tuhan? Saya nanya Tuhan yakin? Tuhan ngomong, aku yakin. Engkau yakin? Aku kurang yakin Tuhan. Saya jujur, harus jujur. Kalau Anda nggak kuat ngomong, bener jangan ngomong. Kuat Tuhan, sama Tuhan disingkat lagi nanti. Kalau nggak kuat ngomong nggak kuat, jangan ngomong sok-sok. Hebat Tuhan, teruskan Tuhan. Terus sama Tuhan diteruskan nanti. Kalau nggak kuat ngomong nggak kuat, jujur ya, harus ngomong Tuhan, mau berhenti sama Tuhan belum, kan gitu. Dan tanah itu saya kasih. Saya bilang sertifikat semua tabur. Saya bilang satu hal. Seni perang dalam Tuhan kalau ingin menuai atau menang dalam segala pemulihan keluarga apapun statusnya, nek cuma angkat tangan menang. Coba yang roh kamu bangun malam ini, yang fisik itu paralel akan mengalami perubahan. Tepuk tangan bagi Yesus. Katakan gampang, kurang keras, ngomong beranak, kurang keras. Tuhan mobilku kurang Tuhan, maka cenderungnya kok karatan banyak dalam nama Yesus, beranak. Anda bilang, duit dari mana? Urusan Tuhan. Kalau nggak dijawab, jangan kepahitan. Sudah tahu?
Tuhan ngomong sama saya, ini banyak hamba Tuhan salahnya begini. Saya mau tunjukkan, perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong begini, engkau bisa berdoa dengan percaya, tapi yang menentukan siapa? Engkau bisa ngotot, Tuhan aku mau daerah ini. Tuhan ngomong, bukan buat kamu. Aku tahu kamu di sini pasti jatuh. Enggak Tuhan. No, gak akan dikasih. Ini firman Tuhan buat kamu malam ini. Begitu dia angkat tangan dari pagi sampai malam, tangannya lemah, tapi ada yang menopang. Saya kasih tahu buat Anda, terus lakukan firman Tuhan. Tapi begitu kamu lemah atau bimbang, nanti ada orang-orang yang digerakkan untuk menopang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Setuju atau tidak? Seperti tadi saya ngomong, Afrika itu, film itu, kita doa lalu ada daerahnya. Itu firman Tuhan. Maka saya berdalam nama Yesus, siapa yang mau dibawa Tuhan lebih, jangan pakai ini. Anda harus percaya dalam Yesus, ada yang ada yang mustahil. Tadi utangnya siapa? Utangnya Rudi berapa? 100 juta. 100 juta. Saya ngomong sedikit soal perjanjian garam. Di Febesi Samarinda ada yang ambil mobil kredit tidak bisa bayar. Dia seorang pendoa. Dia cuma bilang, kalau dia nggak bisa bayar dalam berapa bulan, sudah nggak bisa bayar, saudara. Itu penagih utang datang seperti minum obat, saudara. Sehari bisa 3 kali. Penagih utang, debt collector, pakai ngancam, nggak pakai firman, saudara, ngancam. Bayar. Pendoanya profetik dalam nama Yesus Tuhan. Nggak mau butakan dalam nama Yesus Tuhan, jangan disita. Dan saya kasih tahu, saudara, dia tidak punya uang apa-apa. Begitu dia mulai diberkati, saya kasih tahu, saudara, dia melunasi cicilannya. Total, dengar baik-baik. Total yang harus dilunasi 125 juta. Baru kemarin 125 juta. Ya, dia kesaksian. Begitu dia ke perjanjian garam, saya kan nggak boleh lihat tulisannya. Pokoknya semua ditaruh di meja banyak kan, sertifikat, batu bara, semuanya, apapun. Nah, ini seorang pendoa yang sederhana. Utang 125 juta. Perjanjian garam. Dalam nama Yesus, firman Tuhan tergenapi dan garam terjadi. Jadi, dia begitu ada uang sedikit, dia bergerak ke bank untuk bayar, ya nyicil kembali. Begitu ke bank, dia bilang, Pak, saya berapa bulan gak bisa bayar. Totalnya saya ingat 125 juta. Saya mau bayar lagi, Pak, cicilannya. Sudah tahu pihak bank ngomong apa? Loh, wes lunas kok. Dia bingung, diulangi lagi. Mobil ini loh, Pak, sudah lunas. Loh, siapa yang bayar? Loh, kayaknya kamu kok. Siapa yang percaya mujizat Tuhan? Halo. Oh, coba tahu, siapa yang percaya? Ya jangan ditiru nanti. Saya ingin seperti itu. Nanti lunas. Itu namanya memanfaatkan. Orang yang polos malah terima mujizat. Terus dia bilang lagi, sudah lunas, dilihatkan catatannya, saudara, 125 juta sudah selesai. Padahal dia berapa bulan bayar, tidak ada uang. Saya kasih tahu, mujizat roh itu paralel sama fisik. Tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berdiri semua, sampai yang percaya mujizat roh terjadi sama fisikmu. Angkat kedua tangan.